Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi dimanapun kalian berada. Mari kita berikan yang terbaik buat nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada dimanapun kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau mempersembahkan korban ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau datang dengan hati yang rindu Tuhan kepadamu. Bukan dengan rasa takut karena takut dihukum oleh Engkau Tuhan. Tapi karena kami ingin menyenangkan Engkau. Kami ingin lebih dekat lagi kepadamu, mendekat kepadamu, mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami ada Tuhan. Meskipun kami sendirian saat ini, kami percaya Engkau ada bersama kami. Seruan doa kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau mendengar pujian kami. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertata atas setiap pujian kita. Amin. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap langkah kita, Tuhan, asal Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan boleh merasakan masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku,
Your will be done. Oh, Your will be done. Forever I will sing, forever I will sing. Oh, I will trust in Your name, Lord. Will trust in Your name. Your will be done. Oh, Your will be done. Oh, forever I will sing, forever I will sing Your presence, Lord. Oh, God. Oh, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja. Katakan Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Katakan Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dengan iman katakan, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui dosa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku terjaga di tangan-Mu. Ajar kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan dalam lembah gelap, dalam lembah gelap,
kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku percaya kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu, terjaga di tangan-Mu, terjaga di tangan-Mu Tuhan. Masa depanku Tuhan terjaga di tangan-Mu Bapa. Kami percaya, kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami, sebab Kau pemilik hidup kami Tuhan. Sebab Kau pemilik hidup kami Bapa. Kami takkan pernah takut, kami takkan pernah takut, sebab Kau besertaku Tuhan, sebab Kau besertaku Bapa. Oh, haleluya. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Dimanapun kalian berada, Tuhan melihat isi hatimu. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Tuhan, aku mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Meskipun dalam masa-masa yang sulit, dalam masa pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, asal kami bersama dengan Engkau, asal kami berserta dengan Engkau, Engkau yang berserta, Engkau yang menuntun kami. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan, segalanya mungkin bagimu Tuhan. Apapun musim dalam kehidupan kami, itu tidak bisa mengubahkan iman kami kepadamu. Biarlah kami tetap percaya kepadamu, semakin malah makin percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan dengan iman. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu.
Kami mau akui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidup, akui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari angkat suaramu. Kekuatanku di dalam-Mu, kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Masa depan kami terjaga, kehidupan kami terjaga di tangan-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kebesaran-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami selalu bersandar kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau memandang setiap kami pribadi dengan pribadi berharga di mata-Mu Tuhan. Tidak ada yang terlupakan bagi Engkau. Semua Kau ingat dengan baik Tuhan. Kau tidak pernah melupakan setiap kami Tuhan. Meskipun seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan, meskipun seringkali kami menyakiti hati-Mu, tapi Engkau selalu mengasihi setiap kami Tuhan. Mari setiap pribadi angkat hatimu, angkat imanmu. Engkau berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang terlupakan. Semua dicintai Tuhan, semua disayangi Tuhan. Mari angkat suaramu, mari menghadap pada Tuhan dengan hati yang rindu. Engkau sudah dilayakkan dengan darah-Nya yang kudus. Can go back to the beginning, can control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come.
a minute, not for a minute must I forsake her. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaited. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute, not for a minute must I forsake her. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, thy bones awaken. The Lord is in this place. 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 Oh God, oh Lord, oh God, we worship you. The Lord is in this place. The Lord is in this place. We believe in you. We worship you, Lord. The Lord is in this place. 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 Oh God, we worship you, Lord. The Lord is in this place. Kami memujamu Tuhan, kami mengundang Kau hari penuhi kami Tuhan, penuhi kami setiap kami. Oh ya na 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 ma, shi na 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 ya na na ma, haleluya. Oh ya na 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 ma, shi na 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 ma, haleluya. Jesus, kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami tinggikan kebesaran-Mu Tuhan. Oh ya na 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 ma, ya na 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 ma, shi na na ma, haleluya, haleluya, ya na na ma, shi na na ma, ya na 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 na, shi na 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 ma, say Jesus. Shi na 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 ma, ya na 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 ma, say. Biar setiap hati menyembah Tuhan. Biar setiap lidah mengaku bahwa Yesus Allah yang hidup. Angkat suaramu, mari buka hatimu lebih lagi. Biar Yesus masuk dalam hatimu. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi bersama Dia kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Shikirararama, shikirarama, hiyararama, shishirarama. I want more, I want more, I want more, you Jesus. I want more, I want more, I want more, you Jesus. I want more, I want more, I want more, you Jesus.
Shalom untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Biarlah firman Tuhan ini bukan dari pikiran manusia sendiri, tetapi biar Roh Kudus yang mengurapi. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Tuhan, hamba-Mu akan belajar firman-Mu dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi Tuhan yang mendengarkan. Biar firman ini menjadi benih iman, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, terutama dalam menghadapi masa sukar di dalam masa pandemi ini, supaya kami terus berkemenangan dan terus menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan belajar ya Dedek untuk firman Tuhan, yaitu tentang tidak putus harap. Terutama di dalam masa pandemi ini, berapa banyak keluarga-keluarga, terus adik-adik pelajar, rekan-rekan mahasiswa semuanya mengalami suatu masa yang membosankan, masa yang menjemukan, bahkan masa yang sangat menyusahkan. Tetapi kalau kita lihat kondisi saat ini baru trial. Seperti yang selalu saya katakan, bahwa COVID ini akan terus berlanjut dan berlanjut, yaitu akan muncul dan muncul lagi. Saat ini hanyalah masa trial. Kalau kita belajar tentang ujian akhir, sebelum ujian akhir itu pasti ada namanya try out. Try out itu kita akan diberi soal, dan tingkat soalnya itu semakin lama semakin sulit. Kita bersyukur pada Tuhan, sebelum kita menghadapi satu masa yang sangat sulit, kita sudah diberi try out. Nanti ada satu masa tenang, kemudian baru masa ujian akhir. Di dalam menghadapi masa yang sukar ini adik-adik, janganlah kita berputus asa, jangan kita putus harap, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 7-8, kemudian dilanjut 17-18. Ayat 7 kita baca, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kemudian kita lanjutkan ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita lihat, Dedek, apa dan siapa harta itu? Apakah uang? Apakah kekayaan? Kalau kita lihat sekarang, walaupun punya banyak uang, tidak bisa menikmati uang itu. Kalau dulu mungkin bisa keliling-keliling, kalau sekarang sangat susah. Apalagi kalau sudah menderita COVID, yang punya komorbid atau penyakit bawaan, waduh, walaupun punya uang berapapun, itu bisa-bisa tidak menolong. Tetapi jangan takut, kita ini punya harta, kekuatan Allah. Siapa dan apa harta itu? Harta itu ialah Yesus. Kita lihat yang pertama, harta itu ialah Yesus. Kita punya Tuhan di dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, kita lihat Yesus itu adalah sebagai pengantara. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar satu istilah yang sangat luar biasa, yaitu tentang Parakletos. Parakletos itu bukan hanya Roh Kudus, tetapi Kristus itu adalah Parakletos. Apa buktinya? Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dikatakan Kristus itu sebagai pengantara. Pengantara dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah advocate. Dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Parakletos. Kristus itu sebagai advocate, dia yang menasehatkan, dia yang memberi anjuran, dia yang memberi nasihat kepada kita. Karena di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan namanya akan disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Di dalam masa yang sukar ini, kita punya Tuhan, firman yang menjadi manusia. Dalam kondisi yang sulit ini,
Firman Tuhan akan memberi jalan, petunjuk kepada kita. Di dalam Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi jalanku dan terang bagi hidupku. Firman itulah terang. Kalau masa yang sukar ini, kalau ada sesuatu, saya selalu belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Dalam hal-hal yang sekuler sekalipun, dalam hal yang ringan sekalipun, selalu bertanya. Di dalam pekerjaan, pada waktu itu ada satu proyek, dibutuhkan tukang yang ahli. Saya tanya kanan kiri, tanya, nanti kenal tukang ini misalnya. Tukang las yang aluminium itu agak susah untuk mencari. Kalau las-las yang besi atau apa itu mudah. Kalau aluminium yang halus itu susah. Saya selalu bertanya, ini punya tukang yang bagus, tolong dikenalkan. Oh iya, dijanji itu, tapi tidak ada hasilnya. Saya ingat, adik-adik, Om ingat, ada satu, yaitu Parakletos, pendamping hidupnya Om di dalam kehidupan ini. Berlutut, berdoa, tanya kepada Tuhan, Tuhan, proyek ini semakin dekat. Tukangnya belum dapat yang pinter, tolong Tuhan. Kemudian berapa saat kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita yakin, firman Tuhan katakan apa? Doa orang benar di dalam surat Yakobus, kalau didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Kalau kita yakin, apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Dan itu betul. Berapa saat kemudian, lucunya, ada seseorang datang ke kantor, tidak ada yang ngasih tahu tidak apa. Dia ceritanya, katanya dijanjiin kerjaan sama yang daerah sekitar situ. Kemudian ternyata yang janjiin kerja itu enggak memenuhi, enggak tepat. Kemudian dia jalan cari, akhirnya sampai ke kantornya Om. Dia bilang, Pak, ada kerjaan. Bisa apa, Pak? Oh, saya biasanya spesialisnya di las. Om cuma berdoa, Tuhan, kok enggak ngirim tukang yang lain? Lu kok bisa persis tepat tukang las seperti yang tak butuhkan? Bisanya las apa? Lucunya juga Roh Kudus itu memang luar biasa, adik-adik. Detail, dia sangat tahu. Roh itu berdoa kepada Bapa di sorga dengan keluhan yang kadang-kadang Om sendiri tidak ucapkan. Om cuma butuh Tuhan, butuh tukang. Tapi Allah tahu dengan tepat. Tukang las apa Pak biasanya? Oh, aluminium dan steel, dan biasanya dia bekerja di satu pabrik besar. Oh, kebetulan Pak, terus punya teman. Oh, ada Pak. Kemudian dia datang, terus ajak temannya, Om tes, ternyata bagus hasilnya. Om cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, berharap manusia itu kadang-kadang mengecewakan. Tetapi kalau berharap kepada Tuhan, itu tidak pernah mengecewakan. Bahkan apa yang tidak kita sampaikan di hadapan Allah, Roh Kudus menaikkan doa yang sempurna di hadapan Allah. Tepat seperti yang Om butuhkan. Kalau saat ini adik-adik mengalami sesuatu, bahkan orang tuanya mengalami sesuatu, kesulitan ekonomi, kesehatan, di masa-masa yang sukar, naikkan doa kepada Allah. Doamu tidak akan pernah sia-sia, karena ada Parakletos yang lain. Selain Kristus sebagai pendoa syafaat buat kita, ada satu Parakletos yang lain, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Siapa itu? Roh Kudus. Luar biasa di dalam hidup anak-anak Tuhan. Trinitas Allah, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu mau menjadi penolong di dalam hidup kita. Roh Kudus disebut sebagai comforter. Dia juga sebagai Parakletos dalam terjemahan Yunaninya. Artinya apa? Dia sebagai penghibur di dalam Yohanes 14 ayat 16. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, dia juga sebagai penolong, penghibur dan penolong. Pada saat kita tidak mampu, Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Dia menolong di dalam segala kelemahan kita. Di dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang sukar, di dalam pekerjaan. Bahkan dulu pada waktu Om masih pelajar, Om selalu katakan, di masa yang sukar, saudaranya Om 7, mungkin Tante Frida,
juga mungkin Hoke kenal banget keluarganya 7 orang bersaudara, bukan orang kaya. Bersekolah susah sekali. Bahkan dulu waktu SMP, seperti pernah ceritakan, sekolahnya di Petra. Tapi kadang-kadang kalau pulang sekolah, waktu SD, waktu SMP itu, di Pasar Atom, toko sepi. Apa yang harus lakukan untuk mencari tambahan? Ini ceritakan. Harus mengumpulkan botol-botol plastik bekas. Bayangin. Kalau sebagai anak-anak gimana? Sekolahnya keren. Tapi karena nggak punya uang, bukan terus mengeluh, aduh. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, apa yang dapat dikerjakan tanganmu, lakukan dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pertimbangan di dunia orang mati, di mana kamu akan pergi. Dari sejak masa muda, belajar. Jangan mengeluh, tetapi kerjakan apa yang dapat kita lakukan dengan sekuat tenaga, karena kita yakin dan percaya ada Roh Kudus yang menolong dan menghibur kita. Pada saat selalu pada waktu susah, Tuhan tidak punya uang sekolah. Mamanya juga sedih, Tuhan besok harus bayar uang sekolah. Ya kalau bayar uang sekolah itu 1 anak, kadang-kadang sampai 3. Adiknya misalnya punya adik kembar 2, itu kalau sekolah langsung bayarnya sekaligus 2. Bapak Ibu Saudara yang dalam kondisi keuangan, dalam kesulitan keuangan, dalam kondisi kesulitan yang luar biasa, saya pernah merasakan, pernah merasakan. Tetapi juga pernah merasakan, bukan pernah tetapi sampai hari ini merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Itulah harta yang luar biasa di dalam kehidupan kita, adik-adik. Kristus sebagai pengantara. Oleh karena pengorbanan Kristus, kita disucikan. Kalau dulu perjanjian lama, orang untuk memohon atau meminta ampun, itu hanya dikasih darah binatang. Darah binatang tidak bisa menyucikan dosa. Itu hanya tanda saja. Atau kalau orang ngomong DP, down payment, uang muka, tetapi belum ditebus. Manusia dalamnya belum ditebus. Karena itu dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya turun pergi, tidak bisa tinggal di dalam kita karena dosa belum ditebus. Tapi karena Parakletos, yaitu Kristus mau mati untuk hidup kita, adik-adik, kita ditebus, disucikan dari dosa. Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan sejak masa muda. Jangan dari sejak masa muda, dari anak-anak jatuh bangun di dalam dosa. Dalam masa sekarang, yaitu kondisi sekolah masih online, belajar untuk jujur, belajar untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Jangan sia-siakan harta yang ada di dalam diri kita, yaitu Kristus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Kita ini baitnya Roh Kudus, adik-adik. Punya anak sejak kecil, anaknya namanya Immanuel. Selalu berkata, kalau belajar harus jujur, dari TK, dari SD. Jadi kalau ada ujian, istrinya selalu katakan, ayo belajar jujur. Kalau tanya mami, enggak mau dijawab. Nilainya berapapun itu adalah hasilmu sendiri. Jadi kalau sebelum ujian, sebelum berangkat kerja, selalu ngajak berdoa untuk Noel. Ayo berdoa Noel, nanti kamu ujian. Iya papi, doakan ya papi. Berdoa, kemudian sudah belajar jujur. Apapun hasilnya, itu hasilmu. Belajar jujur. Kalau kita dari sejak masa muda, dikatakan di dalam kitab Ratapan pasal 3, dari sejak masa muda mau memikul kuk, dari sejak masa muda mau belajar untuk tanggung jawab, pikul salib, menyangkal diri. Dari sejak masa muda, bukan nanti nak sudah tua, susah. Kalau mau belajar sabar, itu enggak bisa kalau sudah tua gitu langsung mau belajar sabar. Walaupun
meskipun ada buah roh yang memicu tabiat ilahi, tetapi sangat sulit. Kita harus mati-matian untuk mengalahkan kedagingan kita ini. Kalau dari sejak masa muda, dari sejak kecil ngamuan, sampai tua pun pasti marah. Ini orangnya emosinya tinggi. Dari sejak kecil dulu, waduh. Saat ini pun, walaupun Roh Kudus sudah memberi kekuatan, kadang-kadang muncul kedagingan itu. Harus tahan, harus mau pikul salib. Tetapi kalau sejak masa muda, belajar menyangkal diri, belajar jujur, sampai besar pun mudah. Kenapa? Itu sudah menjadi tabiat ilahimu yang Tuhan berikan kepada kita. Dari kecil belajar, adik-adik. Dari sampai besar, sampai dewasa, sampai tua pun belajar mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar. Kita punya harta yang luar biasa, yaitu Kristus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Kalau ada Kristus di dalam hidup kita, firman Allah itu selalu memberi nasihat, memberi kekuatan. Seperti Raja Daud katakan di dalam Mazmur 119, kalau bukan karena firman-Mu yang menjadi kesukaanku, telah lama aku karam dalam kesukaranku. Kalau dari sejak kecil tidak belajar untuk suka baca firman Tuhan, jangan harap besar menjadi orang yang suka baca firman Tuhan. Kalau dari kecil sukanya hal-hal duniawi, game sekarang, mulai dulu selalu katakan hati-hati. Hati-hati. Ada permainan yang kelihatannya ya lucu. Seperti pernah katakan, tak kasih inisial saja, ya tidak usah tak sebutkan nama karena kalian pasti tahu. Namanya AO. Waduh, anak-anak kecil seneng main. Tapi dari kecil diajar untuk jangan percaya sama orang di sekitarmu. Kalau kamu bisa ibaratnya menjadi pengkhianat, itu malah bagus. Pada waktu mempelajari game ini, waduh kurang ajar sekali game ini. Mengajar dari sejak kecil untuk menjadi pengkhianat. Mengajar dari sejak kecil untuk di dalam satu keluarga jangan mau bersatu. Padahal firman Tuhan katakan di dalam satu keluarga itu harus ada persatuan. Kalau ada persatuan, berkat Allah akan dicurahkan. Kalau kita punya harta di dalam hidup ini, yaitu Kristus yang sudah menyucikan, menebus hidup kita dari sejak masa muda. Dan kita mau taat dari sejak masa muda, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan memberi kekuatan kepada kita. Kuasa, Kisah 1 ayat 8. Dan dia akan memberikan buah-buah roh dari sejak masa muda. Buah roh, kasih, sukacita. Kan ada lagunya ya adik-adik. Kalau sejak kecil ikut sekolah minggu itu sebenarnya sangat indah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan, ajak anak-anak sejak masa kecil untuk belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu, ajarkan firman Tuhan dengan benar. Jangan cuma asal ala anak kecil, apalagi kalau masih kelas Celker atau kelas Yakobus, masih kecil-kecil, ala pupuk bawang, firman Tuhan ini tidak usah terlalu dalam-dalam. Itu jahat di hadapan Tuhan. Pada waktu Petrus ditanya, Petrus, apa kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari segala. Firman Tuhan katakan apa? Gembalakanlah. Terjemahan aslinya katakan, anak dombaku. Domba yang masih kecil. Kalau engkau mengasihi Tuhan, naik guru-guru sekolah minggu, kau akan menggembalakan murid-muridmu dengan benar, dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, murid-murid sekolah minggu kita akan dimakan oleh serigala, yaitu keduniawian, game-game, permainan-permainan. Masa-masa yang sukar ini akan merusakkan kehidupan anak-anak kita, akan merusakkan murid-murid kita. Kalau kita belajar dari sejak masa muda, yang punya adik kecil, ayo koko-koko, ayo cece-cece, ajak untuk ibadah dengan Tuhan. Ajari adikmu, ajari saudaramu. Kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, bohong kamu kalau kamu mengasihi Tuhan. Karena Allah adalah kasih.
orang yang membenci saudaranya, itu bisa dipastikan dia adalah anak-anak iblis. Di dalam 1 Yohanes dikatakan. Ajari orang tua, guru-guru, koko-koko, cece-cece, kakak-kakak, abang. Ajari adik-adikmu, ajari saudaramu firman Tuhan. Apa yang kau lakukan, segala jeripayamu, 1 Korintus 15 ayat 58, tidak akan sia-sia. Belajar dari masa kecil. Hargai parakletos, harta yang ada di dalam hidupmu, yaitu Kristus yang sudah menebus hidupmu, dan Roh Kudus yang memberi kamu kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun, dikatakan Roma 8 ayat 37, kamu akan dibuat menjadi lebih daripada pemenang. Selalu katakan, kalau Kristus saja diberikan kepada kita, Roma 8 ayat 32, apalagi keperluan hidupmu pasti akan diberikan bersama-sama dengan Kristus. Kesehatankah yang kita butuhkan saat ini? Perlindungankah? Bayar cicilankah? Bisa merasakan orang kalau ditagih cicilan atau apa. Tetapi saat ini bukan saatnya untuk mengeluh. Tetapi biarlah saat ini kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita. Loh, nek aku nggak bisa berdoa, jangan khawatir. Ada Parakletos, yaitu Roh Kudus, yang akan menaikkan doa yang sempurna di hadapan Allah. Sejak masa kecil, belajar dari kecil. Kalau dari kecil sakit, enggak terus aduh mami, aduh anu. Maknya selalu ngajari, ayo Tian, nek kamu sakit, kamu nyanyi bilurnya. Kalau diajar dari sejak masa kecil, itu firman Tuhan itu dengan sangat mudah tertanam di dalam hidup kita. Bahkan sampai besar pun, itu tidak akan lupa. Amsal 22 ayat 6, didiklah seorang muda dari sejak masa mudanya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Kalau orang tua diajari, ayo kalau sakit berdoa dengan iman, mikir kanker stadium 4 tinggal game, apa bisa sembuh ya? Kalau orang tua langsung logikanya yang jalan dulu, bukan imannya. Tapi kalau anak kecil yang belum berpengalaman, kita didik, Allah adalah penyembuhmu, Yehova Rafa. Kalau sakit nyanyi aja, bilurnya, gitu. Kalau dari sejak kecil sakit panas, misalnya bilurnya, terus keringetan ya, dari keringetan terus di badannya itu jadi sehat, gitu. Dan sampai masa tua, selalu ingat, kalau aku sakit, aku harus nyanyi bilurnya, karena bilur Kristus menyembuhkan. Firman itu tertanam dari sejak masa muda. Karena itu Amsal 22 ayat 6, didik sejak masa muda. Didik dirimu sendiri sejak masa muda. Belajar dari sejak masa muda, jujur. Belajar dari sejak masa muda, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia tidak takut musim kering. Karena walaupun musim kering, seperti saat ini musim kering, pandemi COVID, banyak kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan memberikan harapan-harapan yang semu. Waduh, nanti COVID ini akan berlalu dan macam-macam. Justru COVID ini diizinkan oleh Tuhan untuk mengelatih, untuk menguji anak-anak Tuhan sejak masa muda, untuk dipersiapkan menghadapi satu masa yang sangat sukar, tetapi bersama dengan Tuhan. Sejak masa muda kamu akan lebih daripada pemenang. Bahkan hidupmu akan semakin hari semakin cemerlang. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari sejak masa mudamu, Tuhan akan membawa engkau kepada tingkat-tingkat kemuliaan. Karena itu, hai anak-anak muda, kalau melayani Tuhan, jangan dengan setengah-setengah hati, apalagi dengan menyimpan dosa di dalam hidupmu. Why? Terutama hamba-hamba Tuhan. Sucikan dirimu, bersihkan tanganmu, sucikan hatimu. Hampiri Allah, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Sucikan hatimu. Masa pandemi ini bukan saatnya untuk mengeluh,
Tetapi masa pandemi ini justru saatnya kita memperteguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Keluarga-keluarga jangan mau ditipu oleh iblis. Nanti anak ketemu orang tua bertengkar. Karena apa? Kalau dulu sebelum stay at home, sebelum masa pandemi mungkin jarang ketemu. Waduh, karena ketemunya jarang, suami istri masih bisa senyum-senyum. Sekarang kalau ketemu terus, akhirnya jadi apa? Berkelahi, ribut. Ini gara-gara kamu ini, suka belanja ini, sekarang belanjaku kurang ini. Kamu ini kamu suka jajan, sekarang papa enggak punya uang, macam-macam ngomel-ngomel. Bukan saatnya kita saat ini mengomel. Sebagai anak, bukan saatnya untuk mengeluh. Bukan saatnya untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Justru saatnya, saat ini adalah saat berdiam diri. Bangun mezbah keluargamu. Kalau mezbah itu dinaikkan, doa itu dinaikkan, maka hadirat Tuhan akan turun di dalam keluargamu. Dunia boleh susah, tetapi berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Keluarga-keluarga yang berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak pernah mengecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan di musim kering pun akan tetap berbuah. Di masa pandemi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, sendiri kadang-kadang sampai bingung. Pekerjaan tidak semakin turun, tapi semakin naik. Kadang-kadang tidak terpikir oleh akal. Kondisi orang lain merosot. Banyak pekerja-pekerja yang ya dikeluarkan mungkin. Tetapi di dalam masa pandemi ini, justru Tuhan memberkati luar biasa. Bahkan tidak mengurangi pekerja. Selalu berdoa, Tuhan, kalau ada satu orang benar, hidupnya mau berkenan kepadamu, seluruh kapal yang ada bersama dengan dia akan selamat. Pada waktu di dalam kisah para rasul, Rasul Paulus, karena satu orang Rasul Paulus, padahal di kapal itu adalah tahanan-tahanan, ada tawanan-tawanan yang seharusnya dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi karena satu orang Rasul Paulus, seluruh kapal itu, isi kapal itu, tidak ada satupun yang binasa. Sebagai anak-anak Tuhan sejak masa muda, sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah engkau, apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, bahkan rekan-rekan pelajar, mahasiswa, keluarga muda, apakah sudah menjadi garam dan terang di dalam seisi keluargamu, terhadap orang selingkungan sekitarmu? Atau kita menjadi batu sandungan? Anak Tuhan hidupnya kok kayak gini, orang melihat kita menjadi berbau busuk. Jangan. Belajar untuk menjadi garam dan terang dari sejak masa muda. Hargai harta yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat di dalam menghadapi sesuatu, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Tetapi justru masa kesesakan ini kita semakin giat dan kuat di dalam Tuhan. Karena apa dikatakan di dalam ayat 17? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Masa ini, penderitaan yang kita alami ini melatih hidup kita untuk mencapai kemuliaan dari kemuliaan. Karena itu belajar dari sejak masa kecil, dari sejak masa muda. Jangan pikiran ini cuma duniawi tok. Belajar. Itu baik, itu betul. Tetapi di atas semuanya itu dahulukan Tuhan di atas segalanya. Dunia ini sementara, akan binasa dengan segala hawa nafsunya. Tetapi kalau kita dari sejak masa kecil, dikatakan Kolose 3 ayat 2 dan 3, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah hal-hal yang kekal, maka firman Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua fasilitas yang kamu butuhkan untuk mau bertumbuh bahkan berbuah, itu akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kamu. Tetapi mindsetnya dulu, pikiran, cara berpikir kita, jangan hal-hal duniawi, seger waras, sembuh, berkat, penyakit minggir.
Tapi biar penyakit ini boleh datang, pandemi ini boleh datang untuk memurnikan iman kita sejak masa muda. Disucikan, dikuduskan sejak masa muda. Belajar Lukas 9:23. Mau menyangkal dirimu, mau memikul salibmu, mau mengikut aku setiap waktu. Di dalam Ratapan pasal 3 dikatakan, belajar dari sejak masa muda orang muda untuk memikul gug. Maka ada harapan baginya. Masa depanmu sungguh ada. Masa yang sulit ini bukan saatnya untuk mengeluh, tetapi biarlah dalam menghadapi masa yang sukar ini seperti Yosafat. Apa yang dilakukan? Kita lihat sebagai ayat terakhir di dalam 2 Tawarik. Ada satu kejadian, itu di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 12 dan 13. Pada waktu Yosafat mengalami satu tekanan yang luar biasa, apa yang dikatakan? Ayat 12b, kita bacakan aja ayat 12b, berhubung waktu. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan saat ini. Siapa yang tahu apa yang harus kita lakukan? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kemudian apa yang dilakukan? Ayat 13. Ini perlu diperhatikan untuk keluarga-keluarga. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Hai orang tua, di mana anak-anakmu saat ini? Apakah mesbah keluarga tetap ada di dalam keluargamu? Atau ada anak kecil aja pupuk bawang. Jangan. Berdiri di hadapan Tuhan, kita dengan keluarga kita, maka kemenangan besar itu akan menjadi jarahan. COVID ini bukan menjadi masa yang sukar, tetapi justru masa ujian yang akan memurnikan kita dan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena itu adik-adik, rekan-rekan, saudara-saudara, bapak, ibu, saudara, guru-guru sekolah minggu, mari menghadapkan diri benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ajari kami sejak masa muda ini belajar, tidak putus asa, tidak mengeluarkan keluhan-keluhan, segala keluhan-keluhan kami. Tapi biarlah di masa yang sukar ini, sejak masa kecil kami belajar untuk menaikkan syukur di hadapan-Mu. Dan kami percaya ucapan syukur kami itu seperti mesbah doa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya kalau doa itu dinaikkan, mujizat-Mu akan terjadi. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, menjadi kekuatan kami dalam menghadapi masa yang sukar. Terima kasih Bapa dalam sorga, hamba-Mu mohonkan biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua sejak masa kecil sampai dewasa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.